Hai guys, welcome back to my YouTube channel, gue Debri. Jadi di video kali ini gue mau cerita tentang salah satu konsep dan isu perpajakan yang lagi rame nih dibicarain, yakni kenaikan salah satu pajak tidak final, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, siapa di sini yang udah pernah dengar kalau misalnya PPN atau pajak pertambahan nilai di Indonesia atau VAT akan mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11% efektif per 1 April 2022 ini nih. Dan akan menjadi 12% efektif di tahun 2025. Wah, kira-kira apa ya dampaknya buat kita? Mungkin banyak di antara kita yang waktu dengar kenaikan tarif pajak ini, jadi mikir kayak, wah tarif pajak naik, berarti harga akan makin mahal. Berarti akan butuh lebih banyak duit nih buat nongkrong cantik gitu ya misalnya. Nggak salah sih, cuman pasti lebih baik kalau misalnya kita paham apa sih sebenarnya pajak pertambahan nilai itu, baru selanjutnya kita bisa menganalisis nih, apa ya kira-kira dampak dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai buat kita. Nah, jadi yang pertama, kita akan sama-sama belajar tentang konsep dari pajak pertambahan nilai. Biar afdol, seperti biasa, salah satu buku yang gue pakai sebagai reference adalah buku perpajakan yang ditulis oleh Ahmad Cahyono dan Muhammad Fakri Hussein, yang kayak gini nih bukunya. Serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak pertambahan nilai. Oh ya, kalian juga bisa cek rekomendasi buku pajak lainnya di video gue yang ini nih. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke, jadi pajak pertambahan nilai simpelnya adalah pajak yang dikenakan atas barang atau jasa yang dijual. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi jual beli atas barang atau jasa, maka kemungkinan besar harga yang kita bayarkan itu sudah termasuk dengan pajak pertambahan nilai. Jadi kalau misalnya kita membeli barang seharga 100.000, maka total yang kita bayarkan adalah 100.000 ditambah dengan pajak pertambahan nilai sebesar 10% atau 10.000. Jadi total yang kita bayarkan akan menjadi 110.000. Setelah kita paham dengan ilustrasi tadi, pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau jasa kena pajak yang ditransaksikan atau diperjualbelikan di dalam negeri atau di daerah pabean. Nah, terus gimana dong untuk barang atau jasa yang digunakan di luar negeri atau diekspor? Jadi, untuk barang atau jasa ini akan dikenakan tarif PPN sebesar 0% atau sebenarnya nggak ada PPN yang dibayarkan. Karena menurut undang-undang, kegiatan ekspor sendiri merupakan kegiatan yang mengeluarkan barang atau jasa dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Daerah pabean itu adalah wilayah Republik Indonesia ya teman-teman, baik darat, laut maupun udara, serta tempat-tempat tertentu berdasarkan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari tadi kan kita sebut-sebut nih, kalau misalnya barang yang dikenakan PPN adalah barang atau jasa kena pajak. Jadi apa aja sih barang atau jasa yang kena pajak pertambahan nilai? Ya, sesuai dengan namanya, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap barang atau jasa yang mengalami pertambahan nilai dalam setiap proses produksinya. Nah, mungkin kita ambil contoh, kita suka makan sushi kali ya. Oke, karena satu dan lain hal, kita memutuskan untuk membeli bahan-bahan sushi dalam bentuk frozen food yang dibeli dari perusahaan A. Jadi ada 3 rantai distribusi ya teman-teman. Kita, perusahaan A atau perusahaan yang menjual frozen food, dan mungkin pasar tempat si perusahaan A ini membeli bahan mentahnya. Nah, waktu si perusahaan A membeli bahan mentah, perusahaan A ini kan pasti akan mengolah bahan mentah ini menjadi frozen food ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya di sini terdapat pertambahan nilai dari bahan mentah menjadi frozen food. Jadi kalau misalnya kita membeli frozen food dari perusahaan A sebesar 100.000, maka kita juga akan membayar pajak pertambahan nilai sebesar 10% atau yang nanti akan menjadi 11%. Jadi total yang akan kita bayarkan adalah 110.000. Jadi berdasarkan ilustrasi tadi, kita bisa menyimpulkan 2 hal nih. Di mana yang pertama adalah pajak pertambahan nilai bisa dikenakan berkali-kali sesuai dengan tingkatan produksi atau distribusinya. Yang kedua, kita bisa lihat kalau misalnya berdasarkan ilustrasi tadi, pihak yang akan membayarkan pajak pertambahan nilai adalah konsumen, di mana konsumen akan membayarkan pajak ini kepada produsen, untuk selanjutnya produsen ini menyetorkan kepada negara. Jadi karena definisi dari barang atau jasa kena pajak pertambahan nilai ini cukup luas ya, yakni barang atau jasa yang mengalami pertambahan nilai dan terjadi di daerah pabean,
Maka ayo kita coba lihat dari sisi lainnya nih. Kalau misalnya kita melihat ke peraturan pemerintah tentang barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, kelompok barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai itu ada 4. Yang pertama adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya ini bisa minyak mentah atau crude oil, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, dan biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak, serta biji bauksit. Kelompok yang kedua adalah barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Contohnya kayak beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beriodium maupun tidak beriodium. Yang ketiga adalah makanan atau minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang meliputi makanan atau minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, tapi nggak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha boga atau catering. Dan yang keempat, barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah uang, emas batangan, dan surat berharga. Nah, kalau untuk jasa tidak kena pajak nih ada beberapa teman-teman. Gue sambil coba lihat listnya kali ya. Jadi yang pertama adalah jasa di bidang pelayanan kesehatan medik. Yang kedua, pelayanan sosial. Yang ketiga, pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat, jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi atau leasing. Selanjutnya, bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan ya. Selanjutnya, jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, lalu bidang angkutan umum di darat dan di air, lalu jasa di bidang tenaga kerja, jasa di bidang perhotelan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Jadi kalau misalnya nanti tarif PPN naik menjadi 11% atau 12% di tahun 2025, maka tentu aja biaya-biaya yang kita keluarkan untuk mengonsumsi barang-barang akan menjadi semakin meningkat. Karena sebenarnya ada banyak banget barang atau jasa kena pajak di sekitar kita yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Misalnya kita beli kopi, beli skincare, beli baju, dan sebagainya, itu semua pasti akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga ya. And see you on the next video. Bye-bye!